Om Swastiastu Semeton, selamat datang di Istana Channel. Ada ratusan candi tersembunyi di Dieng, belum ditemukan. Apa sebabnya? Temuan Arca Ganesha terbesar di Dieng Wetan menguatkan dugaan masih ada ratusan candi yang belum ditemukan di Dieng. Namun diduga banyak candi-candi itu rusak. Apa saja sebabnya? Arca dan candi yang ditemukan di kawasan Dieng memiliki ciri khas terbuat dari batu andesit. Batu ini ringan sehingga mudah dipindahkan. Diduga ini salah satu penyebab hilangnya ratusan candi yang ada di dataran tinggi Dieng. Berdasarkan tulisan Sir Thomas Stamford Raffles di buku The Story of Java, di Dieng terdapat lebih 400 candi. Jadi masih banyak arca maupun candi yang belum ditemukan, kata penggiat komunitas cagar budaya Banjarnegara Dimas Ferdianto saat dihubungi detik.com. Dimas menduga salah satu penyebab hilang atau rusaknya candi karena penggunaan batu andesit. Batu ini memiliki karakteristik lebih ringan dibandingkan batu yang digunakan di candi-candi di Magelang dan Klaten. Karena ringan sehingga mudah dipindahkan. Hal ini menyebabkan pencurian arca dan penjual belian bebatuan candi maupun pemindahan bebatuan dari situs mudah dilakukan, ujarnya. Ia menjelaskan banyaknya candi di Dieng yang menggunakan batu andesit ini karena kondisi alam di dataran tinggi tersebut. Biasanya di daerah pegunungan banyak ditemukan batu-batu andesit. Seperti dilansir pada republika.co.id, penghancuran lahan situs di dataran tinggi Dieng tampaknya sudah sangat sulit diatasi. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Dieng, Pandawa Alif Fauzi, mengatakan penghancuran lahan situs tersebut kini sudah sedemikian masif sehingga sangat sulit untuk dikendalikan. Seperti sudah sangat sulit diatasi kalaupun sekarang dilakukan pembenahan lagi. Sepertinya sudah banyak benda-benda atau batuan bekas candi yang sudah hilang karena disingkirkan warga yang menggarap lahan situs menjadi lahan pertanian. Menurut dia, berdasarkan hasil pengamatan di berbagai lokasi, diperkirakan ada ratusan candi yang pernah ada di Dieng. Namun saat ini yang masih berdiri hanya tinggal 9 candi. Itu pun banyak yang sudah tidak utuh. Hal ini didasarkan pada temuan bekas-bekas candi seperti di Dusun Watu Kelir, Desa Dieng Wetan. Fauzi pernah menemukan tumpukan bebatuan bekas candi yang sudah rusak. Lahan di sekitarnya kini menjadi daerah pertanian. Ketika aktivitas pertanian dimulai di lahan situs di awal era reformasi lalu, menurut Fauzi, warga yang mengolah lahan situs menjadi lahan pertanian sebenarnya banyak menemukan batuan atau patung tidak utuh yang diperkirakan merupakan benda-benda candi. Oleh warga, benda-benda tersebut ada yang ditukarkan ke Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dengan imbalan sembako, namun ada juga yang disembunyikan, kemudian dijual pada para kolektor benda-benda antik. Untuk patung-patung yang masih utuh kebanyakan dijual ke kolektor karena harganya cukup mahal. Hanya patung yang sudah tidak utuh saja yang diserahkan ke BP3 dengan imbalan sembako, katanya. Seperti dilansir pada bbc.com, Dieng dan misteri kompleks candi kuno. Apa bukti Dieng sebagai pusat ritual pendidikan agama? Penemuan beberapa situs bersejarah di dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, di antaranya undak-undakan peninggalan Mataram kuno, akhir Juli lalu menguatkan indikasi bahwa candi-candi Hindu di kawasan itu merupakan pusat ritual keagamaan. Berbagai temuan terbaru itu juga diharapkan akan menguatkan indikasi awal bahwa peninggalan kompleks candi tertua di Jawa Tengah itu merupakan lokasi pendidikan di bidang keagamaan. Diperkirakan keberadaan tangga batu yang disebut warga setempat sebagai Ondo Budo terkait dengan keberadaan kompleks candi Hindu di atasnya yang diyakini sebagai peninggalan abad 7 dan 8
di masa Mataram kuno. Tangga batu diyakini sebagai jalur warga untuk melakukan kegiatan religi di kompleks candi tersebut, kata arkeolog. Di Sikunang kami menemukan Ondo Budo masih utuh. Pada bagian atas memiliki 54 undakan atau tangga, kemungkinan terputus, dan di bawah ditemukan 16 undakan, kata Koordinator Unit Dieng Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Tengah, Eri Budiarto. Lebarnya sekitar 1 meter dan kalau panjangnya mencapai 20 meter, ungkap Eri kepada wartawan Lilik Dermawan yang melaporkan untuk BBC Indonesia. Potongan jalur tangga kuno itu ditemukan di perbatasan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, tepatnya di kawasan perbukitan Sipandu, dan satu lagi di perbukitan Curam di desa Sikunang. Jika temuan Ondo Budo di perbukitan Sikunang relatif utuh, maka potongan undak-undakan yang ditemukan di kawasan Sipandu sebagai besar temuan lepas dan tersisa hanya pipi tangga, ungkap Eri. Apa fungsi undak-undakan atau tangga kuno itu? Keberadaan undak-undakan kuno di dua lokasi terpisah tersebut diduga kuat sebagai jalur menuju kompleks candi di dataran tinggi Dieng untuk kegiatan religi, kata otoritas terkait. Itu akses orang-orang untuk menuju ke Dieng. Kebetulan kompleks candi di Dieng itu pusat keagamaan, kata petugas unit pelaksana teknis UPT Dieng, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinbudpar Banjarnegara, yang juga arkeolog Aryadi Darwanto. Masyarakat dari kawasan sekitar seperti Batang, Pekalongan, terutama Wonosobo dan Banjarnegara lewat jalur Ondo Budo untuk melakukan kegiatan keagamaan di Dieng, ungkapnya. Apa temuan terbaru lainnya di Dieng selain tangga kuno? Selain tangga berundak, patung atau Arca Ganesha, salah satu dewa paling populer dalam Hinduism, ditemukan di lahan pertanian seorang warga di desa Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, akhir tahun lalu. Penemuan arca setinggi 1,4 meter dan lebar 1,2 meter itu merupakan salah satu dari 4 temuan peninggalan arkeologi di kawasan Dieng dalam 8 bulan belakangan. Penemuan arca setinggi 1,4 meter dan lebar 1,2 meter itu merupakan salah satu dari 4 temuan peninggalan arkeologi di kawasan Dieng dalam 8 bulan terakhir. Arca tanpa kepala itu yang terbuat dari batu andesit ditemukan seorang petani saat menggali di lahan tanah miliknya. Temuan lainnya adalah fondasi bangunan yang diyakini sebagai candi di desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Banjarnegara, pertengahan Januari 2020 lalu. Struktur candi itu ditemukan di kedalaman 2 meter oleh seorang warga setempat saat menggali tanah untuk membuat septic tank. Lokasinya tidak jauh dari Museum Kaliasa, tempat penyimpan koleksi benda-benda cagar budaya, artefak, dan film mengenai Dieng. Secara analogi sudah terlihat bentuk candi, kata Koordinator Unit Dieng Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Tengah Ari Budiarto kepada media pertengahan Februari silam. Dipastikan bangunan candi itu sudah tidak utuh, namun tim Balai Cagar Budaya menemukan material candi di sekitarnya. Kemudian apa arti temuan benda-benda arkeologi di kawasan Dieng? Dari temuan-temuan itu, Eri Budiarto mengharapkan akan menambah data untuk mengungkap budaya masa lalu di kawasan Dieng. Karena memang banyak misteri yang belum terungkap, kata Eri. Selama ini ada anggapan bahwa keberadaan candi-candi dan struktur lainnya di Dieng hanya sebatas untuk kegiatan keagamaan. Namun Eri menduga ada kegiatan lain yang bisa dilacak lebih lanjut di kawasan Dieng. Kapan kompleks candi di Dieng tersebut mulai dibangun? Kompleks candi peninggalan peradaban Hindu beraliran Siwa di dataran tinggi Dieng diungkap pertama kali di masa kolonial Belanda di awal abad 19. Catatan awal di masa kolonial Hindia Belanda menyebutkan ada sekitar 400 bangunan candi dan situs bersejarah lainnya. Namun kini yang ada setidaknya ada 9 bangunan candi. Pada zaman kolonial Belanda, luasnya kompleks Candi Dieng mencapai 110 hektar dengan 400 situs yang ada, kata Aryadi. Tetapi sekarang luasnya juga menyusut hingga belasan hektar saja dan situsnya tinggal beberapa. Sudah banyak yang tidak ditemukan lagi, tambahnya.
Terbagi dalam beberapa kelompok, candi-candi itu diberi nama sesuai tokoh pewayangan yang kebanyakan diambil dari epos Mahabharata. Kalau dari catatan Belanda, jumlah candi lebih banyak daripada sekarang, kata Jaliati Sri Nugrahani. Diperkirakan bangunan candi itu rusak atau hilang akibat perbuatan manusia atau faktor alam. Sebagian batunya dimanfaatkan oleh masyarakat, ungkapnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari 22 prasasti, kompleks Candi Dieng kemungkinan dibangun antara abad ke-7 hingga 13 pada masa Mataram kuno. Ini mengindikasikan bahwa peradaban Dieng cukup panjang. Berbagai temuan terbaru di kawasan Dieng diharapkan akan menguatkan indikasi awal bahwa peninggalan kompleks candi tertua di Jawa Tengah itu juga merupakan lokasi pendidikan di bidang keagamaan. Indikasi ini didasarkan analisa terhadap keberadaan situs fondasi struktur bangunan yang disebut Dharmasala. Sejumlah catatan menyebutkan fondasi bangunan Dharmasala ditemukan tersebar di sekitar kawasan Candi Dieng. Dharmasala ini diperkirakan memiliki bentuk rumah panggung dan untuk tempat menginap sebelum melakukan ritual atau sebagai tempat singgah sementara sebelum upacara keagamaan, kata Koordinator Unit Dieng Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Eri Budiarto. Tetapi karena data-data tertulis belum ada, maka kita masih menduga-duga fungsinya, tambahnya. Luasnya Dharmasala menurutnya lebar sekitar antara 8 hingga 10 meter dan panjangnya mencapai 40 meter. Selain itu, menurutnya di kawasan Dieng juga ada lokasi pertapaan dan pusat kajian, terutama tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. Ada tempat-tempat sekolah keagamaan, jadi ada resi yang tinggal di situ dan punya murid-murid, katanya. Prasasti berangka tahun 809 yaitu Prasasti Kuti yang ditemukan di dekat Candi Arjuna juga menyebutkan bahwa Dieng sebagai pusat kegiatan religius juga didukung komunitas yang tinggal di desa Perdikan. Adapun Aryadi Darwanto menganalisa, selain pusat pendidikan agama, keberadaan kompleks Candi Dieng kemungkinan sebagai tempat belajar arsitektur. Saat sekarang seluruh candi tidak ada arsitektur yang sama. Bahkan dari 9 candi yang ada dan menjadi 10 candi, Candi Kunti yang baru ditemukan bentuknya tidak sama. Ini ada indikasi sebagai pusat belajar arsitektur, katanya menganalisa. Perubahan tata lahan di sekitar kawasan situs bersejarah Dieng, seperti perluasan ladang kentang serta turisme. Jaliati Sri Nugrahani mengharapkan agar hal itu tidak merusak situs Dieng. Tidak berarti kami menempatkan bangunan candi ataupun heritage itu dalam lemari kaca. Kita juga harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, katanya. Tapi mari baik masyarakat atau pemerintah untuk melihat fungsi dan peranan Dieng itu seperti apa, tambah Jaliati. Tentu saja kami tidak melarang masyarakat berperan aktif dalam kegiatan budaya yang ada di Dieng. Tapi mari kita pilih-pilih kegiatan budaya di situs Dieng. Sehingga kalau steril, maka masuk ke kompleks candi sebagai tempat pemujaan akan merasakan auranya, sejuk, tentram, damai, katanya. Sementara petugas unit pelaksanaan teknis UPT Dieng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarnegara yang juga arkeolog Aryadi Darwanto mengaku masih memiliki keinginan untuk terus meneliti masa lalu Dieng. Semeton, adakah hubungannya kegiatan perusakan yang sengaja dan tidak sengaja dilakukan warga demi mencari kebutuhan hidup dan memperjualbelikan arca-arca yang sangat bernilai dari candi-candi tersebut bisa diartikan bahwa kita jangan serakah, seperti kata beberapa peramal yang meramalkan tentang musibah yang akan terjadi di Pulau Jawa. Tuliskan komentar Semeton di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.